Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini akan kita ambil ayat yang ke-55 sampai selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-55, Inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dengan kesibukan mereka masing-masing. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan setiap orang akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan di dunia, maka di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan balasan dua kelompok. Dimulai dengan balasan penduduk surga dan diberitakan bagaimana penduduk surga pada saat itu ya fi syughulin fakihun. Mereka dalam kelezatan, mereka dalam kenikmatan. Apa yang mereka inginkan mereka dapatkan. Apa yang mereka angan-angankan mereka dapatkan. Apa yang mereka ingin pandang mereka raih. Dan semuanya menyenangkan mereka. Fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, yang bertelekan di atas dipan-dipan. Di antaranya kesibukan para penduduk surga, iftidadul adhari al-jamilat. Mereka disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka diberikan kenikmatan oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Itu apa? Iftidadul adhari al-jamilat. Mereka akan bergaul dengan perawan-perawan begitu cantik. Akan sibuk mereka untuk memperawani ya wanita-wanita yang sangat cantik, gadis-gadis yang sangat cantik dalam surga. Sebagaimana disebutkan, hum azwajuhum minal huril 'ain. Mereka beserta istri-istri mereka berupa bidadari-bidadari. Dan ingat, wanita-wanita yang di dunia yang mereka dimasukkan ke dalam surga bersama suami mereka, mereka akan kembali ya seperti mereka akan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi sempurna, menjadi bidadari juga, menjadi istri-istri mereka seperti bidadari yang lainnya, dan akan kembali perawan dan akan diperawani oleh suaminya, yang mereka telah mengumpulkan antara husnul wujuh wal abdan wa husnul akhlaq. Wajah mereka cantik, badan mereka indah, akhlak mereka mulia. Di mana saat itu mereka fi dhilalin 'alal araq 'alal surur al-muzayyinah bil libas. Mereka berada di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan libas, pakaian-pakaian al-muzakhraf yang dihiasi, yang begitu indah. Ini dihiasi dengan kain-kain warna-warni yang begitu indah. Muttaki'un, mereka bersandar di atasnya dengan penuh ketenangan dan penuh kenikmatan dan kelezatan. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.
Fakihah katsirah. Buah-buahan yang begitu banyak. Min jami' anwa'ith thimar ladzidha. Dari berbagai macam bentuk buah-buahan yang begitu lezat. Subhanallah. Kemurahan Allah Azza wa Jalla. Min inabin wa tinin wa rumman. Berupa anggur, berupa tin, berupa buah delima, dan yang lainnya. Walahum ma yadda'un. Dan mereka memperoleh apa mereka inginkan. Famahma talabuhu. Setiap kali mereka meminta, wa tamannau, setiap kali mereka angan-angankan, adrakuhu. Mereka pasti untuk mendapatkannya. Subhanallah. Mereka pasti mendapatkannya. Karena itulah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Allah yang Maha Penyayang. Jadi bagi penduduk surga itu salam, kesejahteraan, keselamatan, min Rabbir Rahim, dari Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di sini ada ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah. Dan salam Allah kepada mereka. Dan dikuatkan qaulan. Jadi Allah Azza wa Jalla mengucapkan salam tersebut. Dan ini dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, dengan pembicaraan yang tidak sama dengan pembicaraan makhluknya. Yang jelas-jelas Allah Azza wa Jalla salamun qaulan min Rabbir Rahim. Ketika Allah Azza wa Jalla salam kepada mereka, mereka meraih keselamatan yang sempurna dari berbagai macam hal, dari berbagai sisi. Mereka mendapatkan penghormatan. Dan tidak ada penghormatan lebih tinggi dari penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenikmatan yang semisal dengannya. Yang mana mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentu tidak akan murka sama sekali Allah kepada mereka. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan mereka untuk mati, atau jantung mereka copot karena girangnya mereka, senangnya mereka. Ya, andai kata Allah takdirkan mereka mati, mungkin mereka mati saking gembiranya. Andai kata ditakdirkan mereka copot jantungnya, akan copot jantungnya saking gembiranya di dalam surga itu. Tetapi Allah Azza wa Jalla takdirkan mereka tidak akan mati. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berikan kita kenikmatan tersebut. Allah Azza wa Jalla berikan kita kelezatan untuk memandang wajahnya yang mulia. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kepada mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala salam, keselamatan. Itu ucapan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kalian dari orang-orang beriman pada hari ini. Hai orang-orang yang berbuat jahat. Ketika Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala sudah menyebutkan bagaimana balasannya orang-orang bertakwa, di sini Allah Azza wa Jalla mulai menyebutkan balasannya orang-orang yang jahat. Akan dikatakan kepada mereka kelak pada hari kiamat, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, tamayyazu 'anil mu'minin." Pisahlah kalian dari orang-orang beriman. Kalian hendaklah berada di satu tempat untuk menghinakan mereka, menjelekkan mereka, dan menakut-nakuti mereka di hadapan seluruh manusia sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian wahai anak Adam supaya kalian tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Alam a'had ilaikum ay amurukum wa usikum ala alsinat rusuli.
Bukankah aku sudah perintahkan kalian, aku wasiatkan kalian melalui lisannya para rasulku. Dan aku katakan kepada kalian, hai anak Adam, jangan kalian menyembah syaitan, jangan patuh kepada syaitan. Maka ini merupakan penghinaan, ya, terhadap segala macam bentuk kekafiran dan kemaksiatan. Karena itu semuanya bentuk taat kepada syaitan, beribadah kepada syaitan. Dan syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka hendaklah diwaspadai sewaspada-waspadanya. Jangan kalian patuhi dia. Dan aku beritakan kepada kalian apa yang mereka gunakan untuk mengajak kalian kepadanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa ani'buduni hadza siratu mustaqim. Wa ani'buduni, dan hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa amartukum, aku sudah perintahkan kalian, ani'buduni, untuk beribadah kepadaku. Laksanakan perintah-perintahku, tinggalkan larangan-laranganku. Hadza ay fi ibadati wa ta'ati, taat kepadaku, beribadah kepadaku, dan maksiat kepada syaitan, durhaka kepada syaitan. Siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Maka ilmu tentang jalan yang lurus, amalan-amalan jalan yang lurus kembali kepada dua perkara. Maka sungguh kalian tidak menjaga janjiku dan wasiatku dan tidak mengamalkan wasiatku, justru kalian patuh dan tunduk kepada musuh-musuh kalian, itu iblis dan syaitan. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari iblis dan syaitan. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, taqrirul ma'ad. Ayat ini menetapkan adanya hari al-ma'ad. Kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian menuju kehidupan. Jadi Allah Azza wa Jalla pasti akan bangkitkan manusia ini kembali. Alhamdulillah. Yang kedua, ayat ini menjelaskan bagaimana kenikmatan penduduk surga dan bagaimana nikmat yang Allah Azza wa Jalla siapkan di dalam surga. Jadi Allah Azza wa Jalla siapkan penduduk surga berbagai macam bentuk kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam haditsul qudusi, a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, indah. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, subhanallah. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati mereka. Yang ketiga, salamullah ala ahli jannah. Allah Azza wa Jalla menyampaikan salam kepada penduduk surga. Penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kelezatan yang paling lezat dan tidak ada kenikmatan yang paling nikmat. Maka Rasulullah SAW sendiri berdoa kepada Allah, Allah marzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniailah aku kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian ayat ini juga menetapkan anna Allah Azza wa Jalla yatakallam, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara dengan ucapan yaliqu bi jalalih, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan ucapan makhluknya. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah wajib mengimani hal ini. Kemudian faedah berikutnya, ta'kidu adawati syaitan lil insan. Ayat ini menerangkan
dan menguatkan bagaimana kerasnya permusuhan syaitan itu terhadap manusia. Maka oleh karena itu, penyimpangan-penyimpangan yang ada bersumber dari iblis dan syaitan. Kemudian faedah berikutnya. Hari kiamat adalah benar-benar hari yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Demikian juga memisahkan manusia yang akan masuk surga dan memisahkan manusia yang akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian faedah berikutnya. Anna as-siratal mustaqim. Hakikat jalan yang lurus adalah yaitu tauhidullah azza wa jalla. Beribadah hanya kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Itulah dia hakikat dari at-tauhid. Maka Allah azza wa jalla mengatakan, wa an ibuduni hadza siratal mustaqim wa an ibuduni. An ibuduni, beribadahlah hanya kepadaku. Hadza siratal mustaqim. Beribadah kepada Allah azza wa jalla. Inilah dia jalan yang lurus. Demikian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa kita ambil di kesempatan pagi yang berbahagia ini dan pagi yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua taufik bisa menjalani siratal mustaqim, tegar di atas tauhid dan selamat dari tipu daya syaitan dan iblis. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya beserta keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari azab neraka dan dilindungi kita dari sebab-sebab untuk masuk ke dalam api neraka. Kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah lindungi kita dari godaan dan gangguannya syaitan dan iblis. Selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Bagaimana kalau kita memesan barang dan dibayar setelah barang siap dikerjakan? Apakah termasuk riba? Kita katakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, La tabi ma laysa indak. Jangan engkau jual barang engkau tidak miliki. Maka barang belum dimiliki, maka ya tidak bisa kita transaksi. Beda halnya kalau sifatnya jual beli salam. Ta'jilul thaman wa ta'jilul muthman. Menyegerakan harganya dan memperlambat barangnya. Kalau akad jual beli salam maka ini tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum dan tata cara menikahi wanita yang tidak memiliki keluarga maupun kerabat, bagaimana? Tentunya kembali kepada imam, kembali kepada penguasa. Sebab Nabi SAW telah bersabda, As-sultan waliyu man la waliyalah. Penguasa itu menjadi wali yang tidak punya wali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah puasa mutlak bisa dilaksanakan di bulan lain di luar 4 bulan haram? Puasa tersebut dibolehkan dikerjakan lebih dari 1 kali. Pertama, saya tidak tahu puasa mutlak. Yang ada itu puasa-puasa sunnah yang sudah ada. Karena puasa-puasa sunnah yang ada tidak habis dikerjakan. Ya. Dan ingat, puasa terbaik puasa Nabi Daud. Puasa sehari, berbuka sehari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita minta dipanjangkan umur kita? Kenapa tidak boleh? Karena Nabi SAW sendiri mendoakan sahabatnya Anas, Allahumma atil umrahu. Ya Allah, perpanjang umurnya. Akthir malahu, perbanyak hartanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami silakan bagi para pemirsa di 0811 390110. Sekali lagi kami persilahkan, kami beri kesempatan bagi para pemirsa di 0811 390110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Cinere, Depok. Silahkan pertanyaannya. Ya Ustaz, kalau kita mau sholat malam ya mulai, kita sholat wudhu dulu. Apapun yang digabung 2 rakaat wudhu jadi 8 rakaat sama yang lain. Kemudian itu dijarkan semua sama witir. Baik. Itu aja Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Baik, terputus. Silakan diulangi di 0811 390110. Silakan diulangi di 0811 390110. Silakan bagi para pemirsa UFIT TV juga. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya. Halo. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya dari mana? Dari Bangka Belitung ini, Pak. Silakan dari Bangka, ya. Mau tanya Ustaz, masa hari Jumat itu ada doa kunutnya? Itu saja. Iya. Ditunggu jawabannya. Terima kasih. Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari Sulawesi Barat. Iya. Begini Pak Ustaz, misalnya ada orang yang berulang kali berkurban, mana yang paling afdal Pak Ustaz, menyumbang di masjid, misalnya itu menyumbang ke masjid daripada berkurban. Baik, tunggu jawabannya. Iya. Baik. Ya. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Bu. Kita pakai telepon, jangan ditunggu televisinya. Iya Pak, ini mau tanya setiap sholat. Iya, setiap sholat tahajud berdoa membaca ta'awudz dan basmalah itu sah apa tidak? Baik. Ditunggu jawabannya. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kalimantan Timur. Masya Allah. Silakan dari Kaltim. Ustaz mau tanya itu kalau menjawab azan subuh atau khairum minan naum itu jawabannya gimana Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Besarkan suaranya. Dari mana? Ya, dari Bungkawa, Kalimantan Barat. Masya Allah. Silakan dari Kalbar. Iya, saya mau tanya Pak. Zakat itu apa boleh kita berikan kepada pesantren atau masjid? Ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Error. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Halo, Assalamualaikum. Dari Long Ali, Dasan Baru. Silakan dari Luang Gali Dasam Baru. Orang tua saya melarang saya mengikuti kajian salaf. Gimana ini Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811 390110. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi, Ustaz. Dari mana? Jambi. Masya Allah. Silakan dari Jambi. Ustaz, gimana kalau kita masuk masjid yang ada iqamahnya tapi waktu tinggal 2 menit atau 1 menit, apa yang kita lakukan Ustaz? Itu Berdoa apa langsung sholat tahiyatul masjid? baik, ditunggu jawabannya. Ya, makasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Aceh Ustaz. Silakan dari Aceh. Ini kami mau bertanya, sebaiknya saat duha itu kita kerjakan berapa rakaat Ustaz? Saya pernah mengerjakan 2 rakaat. Baik, ditunggu jawabannya. Ya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Dari mana? dari Bontang, Dari Bontang. Masya Allah. Silakan pertanyaannya. bagaimana cara berlindung dalam salat? Berlindung kepada Allah dalam salat.
Baik, ditunggu jawabannya. Makasih. Baik. Jazakallahu khairan. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kendari. Dari Kendari. Silakan pertanyaannya. Iya, begini Ustaz. Itu apa musola itu atau masjid dekat rumah, tapi kan perempuan tidak bisa ke masjid. Itu kalau azan bisa kita menjawabnya di rumah saja. Baik, tunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Saya pensiun perawat terus berobat dan ke praktek dokter jantung digratiskan. Kalau saya berikan hadiah makanan atau buku agama bolehkah? Apakah termasuk sogo? Tidak ada masalah. Karena kita tidak ada hubungan, ya. Tidak ada masalah, hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian wanita kan tidak ke masjid. Apakah boleh jawab azan? Tetap jawab azan. Dan wanita boleh ke masjid, tetapi rumah lebih afdal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara kita ta'awudz dalam salat? Berlindung dalam salat banyak sekali. Mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian juga waktu kita sujud, ya, demikian juga waktu duduk tasyahud akhir, ya, kita berlindung dari 4 perkara, ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian masuk masjid, sementara beberapa menit lagi mau iqamat, apa kita lakukan? Silakan tahiyatul masjid. Ya, insyaallah sudah diganjar pahala meskipun nanti akan dibatalkan. Atau kalau tidak, berdiri sambil berdoa, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana orang tua melarang saya mengikuti pengajian salaf? Ya jangan ditaati. Kenapa? Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Dan ini kita dilarang dalam kebaikan, maka tidak boleh taat kepada makhluk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hukum berkorban, biayanya pemberian dari lembaga atau instansi. Kita katakan bahwasanya kalau satu orang dikasih biaya, kemudian atas nama orang itu berkorban, tidak ada masalah. Tapi instansi itu berkorban, patungan, maka kita katakan ini hakikatnya sedekah. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah zakat diberikan kepada masjid atau pesantren? Jawabannya tidak. Karena masjid dan pesantren itu bukan fisabilillah kecuali dalam ruang lingkup yang sangat sempit disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa jawaban ketika muazzin subuh mengatakan, ada muazzin awal subuh mengatakan as-salatu khairu min naum? Jawabannya juga as-salatu khairu minan naum. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, faqulu mithla ma yaqul, katakan seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Tidak ada riwayat mengatakan shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini tidak boleh diamalkan karena ini menambah-nambah dalam agama. Wallahu taala ala wa alam. Salat berjamaah di musala setiap waktu, namun kadang-kadang saya sendirian dan jamaah sering ketiduran. Pertanyaan, apakah salat saya sendiri bisa dihitung dapat pahala berjamaah? Iya. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika kita salat tahajud, ya, lalu kita berta'awudz, kemudian baca basmalah. Kita katakan di saat salat tahajud, tentunya, ya, di saat tahajud tersebut, ya, di saat salat tahajud tersebut, pertama, ya, silahkan, ya, setiap rakaat berta'awudz, kemudian baca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah, kemudian salat sunnah wudu silahkan, ya, dan bisa juga digabung dengan sekaligus 2 pembuka salat ringan. Jadi salat sunnah wudu bisa digabung dengan 2 rakaat membuka, ya, salat yang ringan sebelum memulai tahajud. Wallahu taala ala wa alam. Banyak orang sudah mengulangi korban, tetapi boleh mana lebih afdal? Apakah dia menyumbang ke masjid atau dia berkorban? Kita lihat saat itu. Kalau masjid lebih memerlukan, maka lebih utama di masjid dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, di saat sholat malam, apakah boleh dijaharkan dan dijama', ya, digabungkan antara sholat sunnah wudu dengan yang 8 rakaat? Kita katakan
boleh dijaharkan tetapi tidak boleh terlalu keras, dan boleh juga digabungkan antara sunnah wudu dengan yang 8 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana hukum kunut pada hari Jumat? Tidak ada kunut hari Jumat saja. Andai kata itu kunut nazilah itu sholat 5 waktu. Tidak hanya hari Jumat, sholat 5 waktu. Itu yang datang dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya. Halo. Ya, dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, silakan Sultan. Dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Mohon maaf Bapak, jangan ditunggu televisinya, kita pakai telepon. Menjawab, silakan pertanyaannya. Apa hukum istri? Apa hukum istri menzalimi suami? Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Terputus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Yapitai, Ustaz. Dari Apitai, silakan dari Apitai. Ya, masalah salat jenazah yang kita lakukan tuh Ustaz. Kan bisa angkat tangan waktu takbir, dan setelah salat tidak berdoa. Tapi dia heran kita sholat di kuburan itu, sementara mereka mengatakan kenapa dia tidak takbir angkat tangan, kenapa dia tidak berdoa sholat. Sementara mereka banyak yang datang itu kan tidak ada yang sholat jenazah. Ya, bagaimana supaya tolong dia diberikan penjelasan Ustaz. Baik. Supaya kepala mereka melek. Baik. Ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Riau Ustaz. Baik. Kalimantan. Silakan. Anak muda. Mengerjakan suatu tempat yang akan mendirikan pondok pesantren, yang mana tempat pondok pesantren itu pendidikannya ke apa tuh Ustaz? Nak Sabandiah ini Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Nak Sabandiah. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Baik, wa jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ini ada sebuah pernikahan yang hamil di luar nikah. Namun yang menikahi bukan orang yang menghamilinya. Ini gimana hukumnya Ustaz? La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dari Sulawesi Barat ini. Begini pertanyaannya. Apakah itu Rasulullah pernah melakukan seperti malam Jumat sujud tilawah Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kendari Ustaz. Silakan pertanyaannya. Iya, halo. Bagaimana hukumnya apabila ada seorang wanita yang sholat, kemudian ia tersingkap auratnya, namun ia mengetahuinya ketika sudah selesai sholat. Apakah ia harus mengulang sholatnya, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ya. Diulangi di 0811 390110.
Sekali lagi di 0811 390 110. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di kesempatan pagi hari ini, kami berikan kesempatan di 0811 390 110. Mohon maaf untuk para penelpon melalui WhatsApp kami tidak angkat karena nanti akan terganggu oleh telepon yang lain. Ya. Halo. Baik, terputus di 0811 390 110. Jika baik, kita angkat. Ya. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Oh, dari Kalimantan Barat Ustaz. Masya Allah, silakan. Mau tanya nih, Ustaz. Ya. Anak kan punya utang Ustaz, kemarin sakit itu kan bulan Ramadan 14 hari Ustaz. Itu kalau untuk dikodok itu apa harus berturut-turut harinya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Cilacap Ustaz. Masya Allah, silakan. Mau tanya Ustaz, di masjid kami itu di depan pengimaman di balik tembok ada kudanya. Atau kita mesti sunat di masjid lain Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Ya. Dari mana? Hello. Mohon maaf Bapak, suaranya agak kecil ya. Ya, dari mana? Dari Kanada. Dari Peneda, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Peneda, mainkan pertanyaannya. Iya, ini masalah ini kita kan di rumah dekat makam ini. Rumah itu dekat makam, bagaimana kalau dari penegak? Silahkan, jangan ditunggu televisinya. Kita dipakai telepon ini. Iya, rumah kita dekat makam ini, Ustaz kan. Terus? Bagaimana cara kita untuk tidak kita mencari Apa itu? kita harus kita benci melihat orang yang berbuat. Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Merauke, Papua. Masya Allah, silakan dari Merauke. Ustaz, ini bagaimana sikap kita menghadapi orang tua, saudara yang masih menjalankan bid'ah dan dosa syirik, Ustaz? Ditunggu jawabannya. Iya, kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dan Berau Kalimantan Timur. Masya Allah, silakan dari Brau. Itu yang saya mau tanya ke Pak Ustaz. Badiah zuhur dengan badiah Jumat dengan qabliyah asar bolehkah dikerjakan rakaat sekaligus? Itu aja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Asahan Ustaz. Asahan, silakan. Kalau kita mempunyai kebun sawit Ustaz, apakah keluar nisabnya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan berapakah nisabnya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo. Halo. Ya, dari mana? Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz, dari Sumbar Ustaz. Waalaikumsalam, Masya Allah, silakan. Mau tanya Ustaz, sampai di mana tanggung jawab orang tua terhadap anak
Hmm. Baik itu laki-laki dan perempuan. Ustaz. Baik. Nah, saya pernah mendengar seorang anak bisa menarik orang tuanya dari surga masuk ke neraka lagi, Ustaz, gitu. Baik, ditunggu jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Baik, terputus. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sumatera Barat, Ustaz. Dari Sumatera Barat, silakan. Iya. Ana ingin bertanya, bagaimana menghadapi seorang suami yang belum memberi ilmu sunnah kepada seorang suami yang notabene telah terlebih dahulu mengenal Islam, baik secara sekolahnya dahulu gitu. Biar tidak ada perdebatan di setiap pembicaraan itu, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banyuwangi, Ustaz. Banyuwangi, silakan pertanyaannya. Ustaz, kemarin anak baru meninggal dunia. Allah ya ghafirlah. Bahwa itu orang dari tempat dia itu banyak yang memberikan uang. Jadi rencana anak uang tersebut anak sedekahkan atau anak berikan kitab untuk maktabah atau untuk pembantu sholat yang sedang dikeluarkan. Jadi apakah mayat pertanyaan saya, apakah mayat mendapatkan pahala atas amalannya? Baik, ditunggu jawabannya. Makasih Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi. Silakan pertanyaannya dari Jambi. Menanya, ini orangnya rajin sembahyang ke Ustaz, dalam tidak ditinggal. Tapi dia kan sering mabuk dan juga judi. Apa nomor apa ini Hongkong atau apa sering judi lah, itu apa hukumnya, Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Enrika, Ustaz. Dari mana? Dari Enrika. Masya Allah, silakan. Ya, Ustaz, kalau misalnya kita di kebun yang jauh, kemudian tidak sempat untuk sholat berjamaah, bagaimana solusinya, Ustaz? Baik, itu ditunggu jawabannya. Ya, makasih. Jazakallah. Wa jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Muswage. Dari Mas Bagai, silakan. Gimana hukumnya berpegangan tangan kalau bukan mahramnya? Ditunggu jawabannya. Ya. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk penelpon saya break dulu, sudah masuk 31 ini kita akan jawab dulu. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya seorang istri menzalimi suaminya? Ini musibah besar. Ya. Yang ada itu keumumannya suami yang menzalimi istri. Meskipun tidak boleh. Kenapa? Karena suami itu qawwamuna 'alan nisa, mereka pemimpinnya wanita. Nah, sekarang kalau sebaliknya terjadi istri yang menzalimi suami, maka kita katakan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana disebutkan dalam hadis tersebut ketika seorang wanita yang menghardik atau menzalimi suaminya di dunia akan berkata istri-istrinya yang ada di dalam surga jikalau dia penduduk surga, ya hadza ittaqillah fa innama huwa dakhilun 'indak yushiku an yufariqaki. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata istrinya di surga. Ya. Dia itu hanya mampir di tempatmu dan dia akan meninggalkan kamu. Maka kita katakan inilah suatu kezaliman, dan Nabi SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itulah kegelapan kelak pada hari kiamat. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana tentang sholat jenazah tanpa mengangkat tangan? Inilah yang sunnah. Inilah yang kuat dari Nabi SAW, takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Maka inilah dia di zaman sekarang, dia mengingkari apa yang dia tidak tahu ingkari. Maka oleh karena itu belajar sunnah, belajar agama ini dengan benar dari seluruh sisinya sehingga mengetahui
mana ajaran yang hak dan mana ajaran yang batil. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana kita telat zuhur? Apakah tetap kita melaksanakan qabliyah? Tetap. Sebagaimana kisah Nabi SAW yang telat sholat subuh, sudah siang, ya, lalu Nabi SAW pindah dari tempat tersebut, qabliyah subuh dulu, baru dia sholat subuh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana, apakah tidak termasuk tolong-menolong dalam menghancurkan atau melawan sunnah kita ikut membangun pondok yang berada di atas tarekat Naqsyabandi? Ya jelas, karena tarekat Naqsyabandi tidak menegakkan sunnah, tidak menegakkan tauhid, justru mengajarkan perkara-perkara yang bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hamil di luar nikah kemudian dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya? Enggak boleh, haram. Ya, yang diperbolehkan itu oleh sebagian, tidak semua, yaitu yang menghamilinya dia menikahinya, tapi itu setelah dimintai untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bukan menghamilinya menikahinya, maka ini hukumnya haram. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah ada perbuatan Rasul sujud tilawah setiap malam Jumat? Tidak ada. Yang ada itu pagi Jumat baca as-sajdah. Tetapi itu pun kadang-kadang. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana wanita terbuka auratnya waktu sholat tidak tahu, melainkan setelah sholat? Sah sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Utang puasa Ramadan 14 hari, apakah mesti berturut-turut? Tidak mesti berturut-turut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di belakang tembok masjid itu ada kuburan. Kita katakan kalau tanahnya sudah terpisah dengan tanah masjid, tidak ada masalah. Tapi menyatu, maka jangan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah. Bumi ini semuanya masjid kecuali pekuburan. Maka kalau masih dalam kategori luang lingkup tanah tanah masjid, diletakkan di sana kuburan, ini masuk dalam hadis ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, rumah di dekat kuburan. Bagaimana kita, bolehkah kita membenci orang-orang yang datang ke sana? Pertama, orang mendatangi kuburan sebagai cara untuk mengingat kematian tidak ada masalah. Itu boleh, mendoakan si mayit boleh. Tapi orang tabarruk, cari berkah dan semisalnya, inilah perbuatan yang kesyirikan. Dan ini wajib kita ingkari. Dan wajib kita benci hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari mereka bertanya, bagaimana menghadapi orang tua atau saudara yang masih melakukan bid'ah dan kesyirikan? Dakwahi mereka dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ba'diyah zuhur, kemudian qabliyah asar. Bolehkah 4 sekaligus? Tidak. Yang bagus itu 2 rakaat, kecuali qabliyah zuhur dan ba'diyah isya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita punya kebun sawit, apakah ada zakatnya? Tidak ada zakatnya sawit itu. Yang ada zakatnya hasil sawitnya, uangnya itu. Dan itu harus mencapai haul 1 tahun, kemudian mencapai harga 85 gram emas, yaitu ya baru diwajibkan untuk dizakat, dibagi 40 baru keluar zakatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana tanggung jawab seorang tua terhadap anaknya? Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tentunya dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Tentunya ketika orang tua diam. Ketika orang tua tidak diam, tetap menasihati, terjadi penyimpangan pada anaknya, maka itu tentunya ya tidak akan ada tanggung jawab kelak hari kiamat, tidak ada beban hari kiamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menghadapi suami yang belum mengenal sunnah supaya tidak terjadi cekcok rumah tangga? Urusan agama jangan berbicara. Berbicaralah urusan dunia supaya tidak terjadi cekcok. Dan ya, di saat momen yang tepat berikan nasihat dan berikan masukan dengan cara yang terbaik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana ada uang yang didapatkan dari para pelayat ya di saat keluarga meninggal dunia? Bolehkah kita berikan ke masjid atau berikan mushaf? Insya Allah si mayit mendapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada seorang suka rajin sholat tetapi dia mabuk main judi. Tidak ada gunanya sholatnya kalau dia mabuk terus, kalau main judi terus. Ya, maka kita katakan sholat yang berguna itu bagaimana mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Namun kita katakan di saat dia sholat dia tidak mabuk, kita katakan insya Allah sholatnya tidak ada masalah. Tapi mabuknya tetap bermasalah, judinya tetap bermasalah. Dan nanti hari kiamat tentunya kita lihat mana yang paling berat. Apakah sholatnya atau judinya? Dan itu tergantung apakah dia bertauhid atau tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian
Kita ini di kebun yang jauh, bagaimana sholat berjamaahnya? Sholat berjamaah dengan teman yang ada di kebun tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana menyentuh wanita yang bukan mahramnya? Haram. Nabi SAW bersabda tentang berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, la an yutana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid, seorang ditusuk ubun-ubunnya dengan jarum besi, khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah, lebih baik baginya ditusuk ketimbang dia menyentuh wanita yang haram ya untuk disentuh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian ketika sholat Jumat ada yang masbuk hanya dapat tahiyat akhir, apakah dia tambah 2 rakaat atau 4? Kalau dia dapat tahiyat akhir saja, dia harus mengerjakan 4 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bolehkah kita pegang gadai untuk tebus lagi? Ya, untuk tebus lagi. Mohon maaf, untuk penelpon kami sudah break. Ya, lebih dari uang yang dipinjam tersebut. Jangan. Kenapa? Karena ini adalah gali lubang tutup lubang. Ini berbahaya ini, mengakibatkan nanti sawahnya melayang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita sholat sunnah lagi setelah sholat witir? Boleh, hanya 2 rakaat saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana doa sesuai dengan sunnah dan bahasa Arab agar bisa berhaji dan umrah? Kita katakan Allahumma rzuqni ada al-hajj wal umrah. Ya, itu adalah bukan doa khusus dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah wanita sholat subuh di rumah berdiri terus sholat awal duha dapat pahala sama dengan haji umrah? Ya, kalau dia diam di tempat sholatnya, tidak kemana-mana, insya Allah dapat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita hanya ibadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Apakah kita merasakan sakit sakaratul maut? Tidak ada yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara sholat mutlak dan kapan waktunya? Sholat mutlak itu dilakukan ya, satu antara maghrib dan isya kadang-kadang, tetapi yang kedua saat menunggu khatib naik di atas mimbar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ikut arisan uang? Boleh, asal jangan ada syarat siapa yang dapat dia mentraktir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Rakaat pertama dan kedua terlupa baca surah yang sama, bagaimana hukumnya? Boleh, tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala a'la wa alam. Demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.